Ya, minasan, konnichiwa. Genki desu ka? Mochiron genki desu ne. Watashi mo genki desu yo. Ja, minasan, sekarang kita sudah masuk bab 11 ya. Bab 11 ini banyak hafalan ya. Jadi minasan harus tahu dulu satuan-satuan dalam bahasa Jepang. Contohnya misalkan benda kecil itu satuannya apa? Benda yang besar itu apa? Elektronik apa? Ya kan, untuk orang itu apa? Ya. Untuk hewan misalnya berapa ekor itu harus tahu. Sepasang terus berapa lembaran juga harus tahu. Karena kalau minasang belum tahu itu semua, masuk ke bab 11 ini akan bingung. Ini gimana ya sensei? Gimana caranya gitu ya. Itu minasang harus hafalkan dulu ya kan. Seperti apa, kayak gimana, sama seperti satuan jam. Jam 1 sama 1 jam beda. Kalau jam 1 ichiji, kalau 1 jam ichiji kang, ada tambahannya. Makanya saya bilang minasang tuh harus hafal dulu, paham dulu ya satuan-satuannya itu dalam bahasa Jepang. Satuan untuk elektronik misalnya laptop itu apa, mesin apa, orang apa ya, lembaran baju kayak gitu, buku juga sama apa. Minasang harus paham dulu, baru nanti minasang masuk ke bab 11 ini ya, yang masuk 11 ini ya. Karena pada bab kali ini kita akan belajar mengucapkan dan bicara berapa banyak jumlah suatu benda atau barang dan satuan waktu dalam bahasa Jepang. Ya, bagaimana caranya? Ayo, kita coba. Mari kita coba ya. Contohnya, kita lihat pola kalimat atau bumpo pertama. Kata benda, ga, satuan jumlah ya. Satuan jumlah maksudnya jumlahnya berapa? Satuannya misalkan apakah gitu ya. Ini tambahin arimas. Contoh kalimatnya, ya, kita ambil satuan untuk buah. Buah nih. Mikan ga itsutsu arimas. Mikan, jeruk. Ya, mikan ga itsutsu arimas. Ya. Coba. Jeruk. Nih. Sugi wa ringo ga nanatsu arimas. Ringo ga nanatsu arimas. Saya punya atau saya ada 7 buah apel. Jadi minasang harus tahu dulu nih. Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, ya kan? Harus tahu dulu tuh sampai 10, sampai to gitu. Minasang harus tahu dulu urutannya seperti apa, hafalkan dulu, pahami dulu, baru masuk ke sini. Karena kalau tidak, minasang kan pusing di sini. Ini gimana sih cara bikinnya sensei? Gitu. Ya emang harus dihafalkan dulu. Gitu kan. Sebelumnya itu harus ada hafalan kotoba. Makanya saya bilang, sebelum kalian masuk bab dalam bahasa Jepang yang Minami Nihongo, itu lebih bagusnya kalian hafalkan dulu kotobanya apa saja yang akan keluar pada bab tersebut. Ya nggak hanya Minami Nihongo 1 saja, Minami Nihongo 2 pun sama seperti itu. Jadi minasang harus hafalkan dulu ya. Kotobanya, kosakatanya apa, vocabnya apa harus dihafalkan dulu. Setelah masuk bab, minasang akan paham babnya itu kayak seperti apa, ini seperti apa, kosakatanya apa. Karena kalau tidak tahu bingung, itsutsu apa ya? Nanatsu apa ya gitu. Kayak gitu, bingung jadinya. Makanya ya, saya sarankan memang hafalkan dulu kosakatanya, dihafalkan dulu, dipahami dulu. Oke? Kita lihat lagi. Ya. Kalau kalimat tanyanya gimana? Kalau kalimat tanya untuk yang ada belakangnya su, hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu gitu ya. Itu harus ada kalimat tanyanya ya, pasti ada ya, setiap pertanyaan itu pasti ada ya. Oke, kalimat tanyanya seperti apa? Kita lihat. Ringo ga ikutsu arimasu ka? Ikutsu, pertanyaannya adalah ikutsu. Nih, Ringo ga ikutsu arimasu ka? Punya atau ada berapa buah apel kah? Ya, bahasa Indonesia lu punya berapa buah apel, seperti itu kalau contohnya ya, slangnya kalau kita kayak gitu. Oke, catatan. Nah, saya ini dulu deh, biar minasang lebih teliti nih catatannya nih ya, catatannya nih tuh. Oke, lihat tuh catatan. Satuan jumlah bisa diganti sesuai kebutuhan. Karena dalam bahasa Jepang setiap benda memiliki satuan jumlah tersendiri. Ya, contohnya satuan nih, contohnya kita ambil contoh kecilnya saja ya. Benda tipis atau per lembar itu mai. Ya. Satuan benda elektronik mesin, dai. Ya, satuan pasang atau sepasang gitu ya, soku. Ya. Jadi minasang harus hafal dulu, saya bilang. Kalau orang nin, bedanya
Hitori ya, futari, sangnin. Kayak gitu bedanya itu. Hitori, futari. Sisanya nin semua tuh. Ya, minasan sama kayak kita kan. Satu butir, dua butir, ya kan? Satu unit, dua unit, satu pasang, dua pasang. Ya kan? Kayak gitu ya. Oke, kita lihat langsung aja pola bumponya yang kedua ya, minasan. Pola bumpo udara kata benda terus selalu partikel O, satuan jumlahnya plus kata kerja. Ya, kayak gimana? Contohnya nih. Hachi jueng no kite o ichimai kaimashita. Ya. Hachi jueng no kite o ichimai kaimashita. Ya, saya telah membeli satu lembar perangko 80 yen. Perangko. Hachi jueng no kite. Nih. Perangko. Telah membeli satu lembar perangko 80 yen. Oke. Contohnya yang kedua. Nihon no pasokon o nidai kaimashita. Nihon no pasokon, laptop Jepang, nidai 2 unit. Ya. Kaimashita. Biasanya kalau bahasa Indonesia unit itu bisa buat rumah, bisa buat motor ya. Nah, kalau di Jepang, kalau untuk elektronik atau untuk mesin itu pakainya dai. Ya. Nihon no pasokon o nidai kaimashita. Telah membeli 2 unit laptop Jepang. Ya. Oke, Sugi. Kalimat tanyanya gimana? Ya tambahin aja. Ya ini jumlahnya ini tinggal ditambahin dai aja. Tinggal gomenasan. Tinggal diganti nan aja. Ini misalkan ichi ya, gantinya nanmai. Terus nandai. Ya kan? Kayak gitu. Nanin berapa orang tuh kan? Kayak gitu. Ya. Pasokong o nandai kaimashita ka. Telah membeli berapa unit laptop? Kamu beli berapa unit laptop gitu kan? Watashi wa nihon no pasokong o nidai kaimashita. Saya beli laptop Jepang 2 unit. Kayak gitu jawabannya yang di sini. Oke. Kita lanjut ke pola bumpo yang ketiga. Oke. Pola bumpo yang ketiga atau kalimat yang ketiga, bungke sang nih. Kata benda ya, ni kata benda lagi, ga terus jumlah orang, imas. Nah, ini pasti orang. Orang pasti pakainya imas. Nggak mungkin harimas kalau kecuali sudah meninggal, udah jadi mayat. Ya. Sugi. Kita lihat contoh kalimatnya. Kono kurasu ni nihonjin ga futari imasu. Ya. Kono kurasu ni nihonjin ga futari imasu. Ya. Di kelas ini ya ada futari gomenasai, 2 orang Jepang. Ada 2 orang Jepang. Nah, ini dia. Di kelas ini ada orang Jepang 2 orang, sama saja ya. 2 orang Jepang atau orang Jepang 2 orang. Ya futari karena 2 orang buat orang ya. Kono kurasuni misalkan kali minasang mau bilang di kelas ini ada 5 orang Amerika gitu misalkan. Berarti kono kurasuni Amerika jingga gonin imas. Kayak gitu. Atau di kelas ini ada 1 orang misalkan Cina misalkan kono kurasuni ya kan chugoku jingga hitori imas. Ya jangan salah pakai imas dan harimas. Langsung jiritsu nusantara ni sensei ga gonin imas. Jiritsu nusantara ni sensei ga gonin imas. Di jiritsu nusantara ada 5 guru. Ya. Kalimat tanyanya gimana? Ya saya bilang nin berarti nin berapa orang? Nanin desu ka? Kayak gitu ya. Contoh kalimatnya kita ambil yang atas ya. Kono kurasuni ya, kono kurasuni nihonjin ga nanin imasu ka? Kono kurasuni nihonjin ga nanin imasu ka? Di kelas ini ada berapa orang Jepang? Orang Jepang tuh ada berapa sih di kelas ini? Kayak gitu. Tanyanya ya. Oke, lanjut ke pola bumpo yang selanjutnya. Ya. Jangka waktu. Kenapa jangka waktu? Misalkan 1 jam, 2 jam, 1 bulan,
1 tahun, 1 minggu, ya. Itu namanya jangka waktu. Makanya minasan harus tahu 1 bulan itu apa. Bulan 1 Ichigatsu, 1 bulan Ikagetsu. Jadi jangan ketuker. Bulan 1 dan 1 bulan. Ya, Ichigatsu dan Ikagetsu, jangan sampai ketukar minasan. Jadi saya bilang benar-benar difahami bab ini ya. Kotobanya itu benar-benar dihafalkan dulu, satuan waktunya, jangka waktunya ya, satuan jumlah untuk tertentu, objek tertentu, benda tertentu itu punya satuan jumlah sendiri-sendiri. Oke, kita lihat contoh kalimatnya saja. Oke, Ishukang ini dibacanya Ishukang ya, bukan Ichishukang ya. Ishukang 1 minggu. Ishukang ni nankai ega o mimasu ka? Sebentar. Bentar ya, minasan. Ini mimasu ka, ada kayaknya di sini. Ya. Ishukang ni nikai ega o mimasu. ごめんなさい。これはないですね。Ishukang ni nikai eiga o mimasu. Dalam 1 minggu ya 2 kali menonton film dalam 1 minggu. Jadi dalam ya. Kita lihat ya di sini nih, jangka waktu ya, ni ya kan. Ni artinya nih dalam jangka waktu, dalam. Nah, beda lagi kan artinya kan? Ni kan banyak sekali kan. Jadi lihat, saya bilang benar-benar ni ini, partikel ni ini benar-benar harus kita perhatikan. Apa kalimat selanjutnya? Ya, dalam. Terus berapa kalinya di sini nih? Terus kata bendanya ya. Terus partikelnya bisa O, bisa bebas. Apa saja partikelnya? Saya kasih contoh di sini O, dan saya kasih atau bebas. Lalu kata kerjanya. Ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ishukang ni nikai eiga o mimasu. Dalam 1 minggu 2 kali nonton film. Sugi. Ichinen 1 tahun. Ichinen 1 tahun. Ichinen ni sankai ryoko o shimasu. Ichinen ni sankai ryoko o shimasu. Dalam 1 tahun 3 kali bertamasya. Ya, dalam 1 tahun. Kalau minasan mau nyebut misalkan dalam 1 bulan berarti ikagetsu ni. Ya, dalam 1 bulan. Dalam 2 bulan berarti nikagetsu ni. Dalam 2 bulan. Ya, dalam 1 jam. Ichijikang ni. Ichijikang ni. Dalam 1 jam. Dalam 1 hari ichinichi ni. Ya, ichinichi ni nankai gohan o tabemasu ka? Ichinichi ni nanjikang. Nah, pertanyaannya berapa jam? Nanji jam berapa? Nanjikang berapa jam? Nanjikang nihongo o benkyou shimasu ka? Ichinichi nanjikang nihongo o benkyou shimasu ka? Dalam 1 hari berapa jam belajar bahasa Jepang? Kayak gitu ya. Oke. Kalimat tanyanya kita lihat, kita ambil yang ini. Ichinen ya. Ichinen ni nankai ryoko shimasu ka? Ichinen ni nankai ryoko shimasu ka? Dalam 1 tahun berapa kali bertamasya? Dalam 1 tahun berapa kali bertamasya? Ya. Sugi pola bumpo yang kelima. Ya, kata tempat, ini tempat ya, tempat, taulah tempat ya, rumah sakit, daerah juga itu tempat ya. Ni atau D, bebas. Jangka waktu ditambah dengan kalimat. Contohnya, Nihon de ichinen, Nihongo benkyou shimashita. Ya, lihat di sini. Nihon de ichinen, Nihongo benkyou shimashita. Telah belajar bahasa Jepang 1 tahun di Jepang, atau telah belajar bahasa Jepang di Jepang 1 tahun, sama saja. Ya, misalkan saya belajar di mana ya? Di Surabaya misalkan. Di Surabaya D, misalkan 6 bulan, Rokagetsu. Ya.
Surabaya dero kagetsu nihongo benkyou shimashita. Itu terserah minasang mau pakai yang mana, mau pakai daerahnya daerah luar negeri kah, Amerika kan, atau yang ada di Indonesia, bebas, itu terserah ya. Oke, Sugi. Jakarta de 4 kagetsu shigoto shimashita. Jakarta de 4 kagetsu shigoto shimashita. Telah bekerja di Jakarta 4 bulan atau selama 4 bulan. Lanjut. Amerika ni sangneng gurai sundeimashita. Amerika ni sangneng gurai sundeimashita. Kenapa pakai ini? Karena sundeimashita ya. Sudah kalau sundeimashita atau sumimashita ini memang partikelnya ni, memang dari sananya ni. Karena tinggal, stay. Ya. Oke. Artinya telah tinggal di Amerika kira-kira 3 tahun. Gurai. Kira-kira. Gurai. Amerika ni sangneng gurai sundeimashita. Misalkan minasan juga bisa gurai di sini bisa nggak sensei? Misalkan ichinen gurai bisa. Yonkagetsu gurai bisa nggak? Bisa. Ishukan gurai bisa nggak? Bisa. Jadi terserah minasan mau bilang gimana. Kira-kira 3 tahun, kira-kira 4 bulan, kira-kira 1 minggu, kira-kira 1 bulan, atau kira-kira 1 jam kayak gitu. Ichijikan gurai berarti kira-kira 1 jam atau kurang lebih 1 jam. Kalimat tanyanya gimana? Kita ambil yang paling atas nih ya. Nihon de dono gurai nihongo benkyou shimashita ka? Nihon de dono gurai nihongo benkyou shimashita ka? Di Jepang telah belajar bahasa Jepang di Jepang berapa lama? Jadi dono gurai ini artinya berapa lama. Nih, dono gurai berapa lama, bahasa Inggrisnya how long. Dono gurai nihongo benkyou shimashita ka? Berapa lama belajar bahasa Jepang? Kalau misalnya mau nggak pakai daerahnya, misalkan di Jepang udah tahu nih dia di Jepang nih. Kalau kita nggak tahu nih dia belajar bahasa Jepangnya berapa lama gitu kan. Nihon de dono gurai nihongo benkyou shimashita ka? Kalau dia akan berangkat ke Jepang, Nihon de dono gurai nihongo benkyou shimasu ka? Jadi harus bisa bedain ya. Benkyou shimashita berarti sudah, benkyou shimasu berarti akan nih. Kegiatannya belum dilakukan. Oke, yang terakhir pola kalimat atau bumpo yang ke-6. Ya, kata tempat kara, kata tempat made. Minasan udah belajar ya, bentuk kara made udah belajar ya. Terus kata benda D, jangka waktunya kakarimas nih. Kakarimas artinya memakan waktu, memerlukan waktu ya, memerlukan waktu atau memakan waktu. Oke, contohnya nih. Watashi no uchi kara gakkou made jitensha de 1 jikan kakarimasu. Watashi no uchi kara gakkou made jitensha de 1 jikan kakarimasu. Dari rumah saya sampai sekolah ya, dengan sepeda memakan waktu atau memerlukan waktu 1 jam. Nah, dari rumah saya watashi no uchi kara sampai sekolahan gakkou made dengan sepeda jitensha de memakan waktu 1 jam, 1 jikan kakarimasu. Nih, kita lihat yang keduanya. Jakarta kara Bogor made densha de 2 jikan kakarimasu. Jakarta kara Bogor made densha de densha de 2 jikan kakarimasu. Dari Jakarta sampai Bogor dengan kereta memakan waktu 2 jam. Ya. Yang terakhir kalimat tanyanya gimana? Anata no uchi kara gakkou made dono gurai? Sama aja. Yang kuning-kuningnya ini ya. Yang 1 jikan, 2 jikan gitu ya. Itu bisa diganti dengan dono gurai. Berapa lama? Oke? Kakarimasu ka? Anata no uchi kara gakkou made dono gurai kakarimasu ka? Dari rumah kamu sampai sekolah memakan waktu atau memerlukan waktu berapa lama? Kayak gitu ya. Oke, minasan, jangan lupa
diulang lagi video ini, dan saya nggak bosan-bosan ya untuk mengingatkan minasang, hafalkan kosakata dulu sebelum masuk ke bab. Hafalkan kosakata dulu sebelum masuk ke bab. Oke? Diulang lagi video saya. Yang belum paham silahkan bertanya. Dan ingat, setiap ada video yang saya bagikan ke minasang, tolong minasang harus tulis ya, dan mencoba ya setiap bumponya atau setiap bungkenya. Minasang harus ikut nyoba seperti saya seperti ini, bikin ya, lebih banyak lebih bagus ya, jadi lebih cepat bisa minasang. Oke, minasang, ja kyono jugyo ga owarimashita. Ja minasang otsukare sama desu. Nihongo no benkyou ganbatte kudasai. Ja.